Kenapa kok kita penting mengkaji tarjih? Yang pertama, Muhammadiyah adalah harokah Islamiyah, gerakan Islam. Yang kedua, gerakan da'awiyah, gerakan dakwah, yaitu dakwahnya apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian yang ketiga, harokatut tajdid, yaitu gerakan tajdid. Tiga ini yang menjadi karakteristik apa? Muhammadiyah. Muhammadiyah lahir sebagai apa? Harokah Islam, ya, gerakan Islam. Wal takum minkum ummah yad'una ilal khair, itu ya gerakan Islam. Gerakan da'awiyah, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar itu. Kemudian yang tajdid. Tajdid itu meskipun baru dirumuskan di dalam Muhammadiyah secara resmi di Monas Malang tahun 1989. Di situ Muhammadiyah baru mengidentifikasikan dirinya sebagai gerakan tajdid. Tapi spirit tajdid, mohon maaf, itu sudah bisa kita temukan sejak awal berdirinya Muhammadiyah. Misalnya Mbah Yai Ahmad Dahlan sudah melakukan apa? Pelurusan arah kiblat. Itu artinya watak tajdid sudah ada dalam pemikiran sosok pendiri Muhammadiyah. Kemudian Mbah Yai Ahmad Dahlan juga sudah menggunakan hisab, itu di dalam bukunya Kiai Haji Raden Hajid, itu murid termudanya Mbah Yai Ahmad Dahlan yang mendokumentasikan apa? Pemikiran-pemikiran keagamaan Mbah Yai Ahmad Dahlan. Mbah Yai Ahmad Dahlan dinyatakan sudah menggunakan hisab. Kemudian pasca meninggalnya Mbah Yai Ahmad Dahlan 1925, Muhammadiyah pertama kali melakukan sholat Id di lapangan. Itu menunjukkan corak tajdid. Itu jangan dipahami sepele, Pak. Apa sih pentingnya melakukan sholat Id di lapangan? Karena ketika itu kan mayoritas umat Islam di Indonesia itu sholat Idnya ya di masjid. Orang sholat Id di lapangan itu ya sekarang itu sudah dinyatakan semacam aliran sesat gitu, Pak. Iya kan? Tapi Mbah Yai Ahmad Dahlan sudah, Muhammadiyah sudah melakukan 1925 itu. Itu artinya spirit tajdid itu sudah ada. Gitu. Meskipun rumusan tajdid itu baru dirumuskan 1989. Dan ketika kita mengkaji tarjih, Pak, kita baru memahami kalau Muhammadiyah itu sebagai harokatut tajdid. Kalau kita tidak pernah ngaji HPT, tidak pernah ngaji putusan dan fatwa tarjih, tidak mungkin kita menghayati kalau kita di Muhammadiyah itu Muhammadiyah juga sebagai gerakan tajdid. Dan untuk mengetahui apakah Muhammadiyah betul-betul melakukan tajdid atau tidak, itu dengan melakukan kajian ketarjihan, sehingga kita tahu pemikiran-pemikiran gagasan Muhammadiyah yang bercorak tajdid itu apa gitu. Ya, kita tidak bisa tahu kecuali dengan mengkaji putusan atau fatwa tarjih. Kemudian di MKCHM dikatakan Muhammadiyah itu objeknya itu 4 bidang. Mesti objek harapan Muhammadiyah itu 4 bidang. Yang pertama akidah, yang kedua akhlak, yang ketiga ibadah, yang keempat muamalat dunyawiyah. Kalau objeknya 4 bidang, Pak, ya berarti Muhammadiyah punya pandangan tentang masalah akidah, yaitu yang berkaitan dengan menegakkan akidah Islamiyah atau akidah tauhid dan memberantas TBC-S. Akhlak juga semacam itu, ibadah juga semacam itu. Artinya ibadah tidak boleh mengandung unsur bid'ah. Muamalah dunyawiyah, tajdidnya dinamisasi, boleh berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Tapi kalau akidah dan ibadah harus purifikasi, yaitu kembali pada Quran dan Sunnah itu. Nah, sehingga dari kajian-kajian Muhammadiyah terhadap 4 bidang atau objek garapan ini, Pak, akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah dunyawiyah, lahir putusan atau fatwa. Putusan atau fatwa tarjih itulah yang disebut dengan paham keagamaan Muhammadiyah. Sehingga kalau kita ingin tahu paham keagamaan Muhammadiyah itu di mana? Ya di HPT dan juga fatwa-fatwa tarjih itu.
Nah, sehingga di tarjih itu ada 3 produk, Pak. Dan 3 produk ini, 2 produk berdasarkan ijtihad apa? Jama'i, yaitu ijtihad yang dilakukan secara kolektif, yaitu putusan dan fatwa. Jadi ijtihad yang dilakukan di Muhammadiyah ijtihad apa? Jama'i. Kenapa kok jama'i? Karena ijtihad fardhi, Pak. Ijtihad perorangan dalam konteks sekarang itu memiliki banyak kelemahan, Pak. Meskipun bisa cepat merespon persoalan,